Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mitigasi Bencana Banjir Bandang dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Hanafi dan anggota saya Pipit Ismania Veronica. Untuk bagian yang pertama itu adalah pengertian bencana banjir. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu tanggul bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain. Adapun jenis-jenis banjirnya itu terdapat: 1. Banjir bandang, yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan cukup parah. Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan. Kedua, ada banjir air. Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Karena intensitas banyak sehingga air tidak tertampung dan meluap, itulah banjir air. Yang ketiga, ada banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang. Tapi banjir lumpur yaitu banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup. Yang keempat, banjir laut pasang atau banjirop. Banjirop adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. Yang kelima, banjir Cileunang. Banjir Cileunang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tapi banjir Cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung. Bagian B yaitu faktor-faktor penyebab banjir. Menurut Kodatin dan Sugiharto, faktor penyebab banjir jadi dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Ada yang pertama itu adalah penyebab banjir secara alami, terutama curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi, sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang. Yang kedua, ada penyebab banjir aktivitas manusia. Yang pertama adalah perubahan kondisi das,
kawasan kumuh dan sampah, desa perkotaan dan pengembangan pertanian, kerusakan bangunan, pengendali air, perencanaan sistem pengendali banjir tidak tepat, rusaknya hutan, hilangnya vegetasi alami. Bisa juga terdapat daerah yang rawan banjir. Daerah yang sering dilanda banjir, daerah tersebut didefinisikan menggunakan pendekatan geomorfologi, khususnya aspek morfogenesa, karena penampakan seperti daerah sungai, tanggul alam, dataran banjir, rawa belakang, kipas alluvial, delta yang merupakan bentukan banjir yang berulang-ulang, yang merupakan bentuk lahan detail yang mempunyai topografi datar. Untuk bagian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Ismania Veronica, NIM 2081959, akan mempresentasikan tentang dampak terjadinya banjir bandang dan mitigasi bencana banjir bandang. Dampak terjadinya banjir bandang. Yang pertama, aktivitas masyarakat terhambat. Banjir yang melanda pusat perdagangan dan industri dapat melumpuhkan sektor perdagangan. Di sektor pendidikan, banyak sarana prasarana sekolah rusak, terendam banjir, sehingga aktivitas belajar mengajar terganggu, bahkan diliburkan. Banjir juga merusak lingkungan hingga berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Banjir bandang mampu merusak pondasi bangunan dan saat surut, material yang terbawa dapat mengendap serta merusak tanaman, pemukiman, hingga persawahan. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi terganggu. Dampak sosial yang paling dirasakan masyarakat yaitu kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja, ibu rumah tangga kesulitan memasak dan mengurus keluarga, pelajar kesulitan bersekolah karena akses jalan tidak mendukung, dan terjadi kerusakan sarana prasarana umum hingga tempat tinggal. Dampak ekonomi antara lain kehilangan harta benda, surat-surat berharga, pendapatan menurun bahkan terhenti sementara waktu karena tidak bekerja, dan bagi para petani mengalami kerugian besar karena tanaman mati, lahannya rusak. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Pada saat banjir, kondisi beberapa sumber air baku seperti sumur, mata air, dan air sungai terkena lumpur, kotoran, dan tercemar, sehingga sulit diperoleh air bersih yang layak untuk digunakan. Mitigasi bencana banjir bandang. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana banjir bandang yang dapat dilakukan yaitu sebelum banjir. Yang dapat dilakukan yaitu penataan daerah aliran sungai, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan banjir, tidak membangun bangunan di bantaran sungai, membuang sampah di tempat sampah, pengerukan sungai, penghijauan hulu sungai, dan juga menyiapkan perahu. Saat banjir yang dapat dilakukan, mematikan listrik, jangan berjalan atau menjauhlah dari saluran air, hubungi instansi yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, berupaya melindungi diri di tempat yang aman dari arus deras air banjir atau menempatkan diri di wilayah yang tinggi dan aman. Saat setelah banjir terjadi, yang dapat dilakukan membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, menyiapkan air bersih untuk menghindari diare, waspada terhadap binatang berbisa atau penyebar penyakit yang mungkin ada, serta selalu waspada terhadap banjir susulan yang mungkin masih akan terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.